Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Menteri Agama Yakut Kolil Komas melarang pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus memakai pengeras suara luar selama bulan Ramadan. Jelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah, Menak menegaskan jika penggunaan pengeras suara telah diatur dalam edaran pengeras suara yang diterbitkan pada 18 Februari 2022. Edaran tersebut mengatur tentang volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Lantas, akankah aturan tentang pengeras suara ini dipatuhi oleh masjid dan mushola seluruh Indonesia? Studio sudah hadir ada Bapak Adib, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nanti kita minta pencerahannya ya Pak Adib ya. Penjelasan detailnya ya. Iya, dan juga sudah hadir ada Mbak Mustafa Dahrawardaya, aktivis Muda Muhammadiyah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tidak hanya berdua saja, sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Kiai Haji Holil Nafis selaku Ketua Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah dari MUI. Assalamualaikum Pak Kiai. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan itu syiar, ya. Ya. Dan tentu saya kira syiar itu bukan satu-satunya dengan menggunakan pengeras suara itu. Oleh karena itu juga Kementerian Agama dalam hal ini juga penting menyampaikan perlunya pengaturan terkait dengan lalu lintas ini, ya. Karena kita hidup di tengah masyarakat yang memang plural, masyarakat yang memang beragam, apalagi misalnya di tengah perkotaan, gitu ya. Maka saya kira surat edaran ini sekali lagi bukan untuk membatasi syiar itu, tetapi untuk mengatur agar hubungan harmonis di tengah masyarakat itu tetap terjalin dengan baik. Kalau umat Islam itu di Indonesia itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi diajari toleransi. Jadi misalkan saya contohkan ya, misalkan di Bali ada nyepi. Kalau kita naik pesawat terbang ke sana, tidak bisa pada hari nyepi itu. Tidak bisa juga nyetel tape recorder, nggak bisa. Umat Islam paham itu. Kita di hotel nggak bisa keluar, apalagi malam hari pakai api itu nggak boleh. Apalagi sinar senter nggak bisa. Sudah paham betul apa itu toleransi. Kemudian ketika misalkan di Prambanan, di Borobudur, itu kalau Galungan, Waisya, umat Hindu, umat Buddha itu, kalau berangkat dan pulang dari Borobudur dan Prambanan, mereka nggak pakai helm, no problem. Masyarakat paham, umat Islam paham. Pakai baju putih semua. Dibiarkan aja, itulah toleransi. Oleh karena itu, memang ajaran ini saling menghormati dengan tetangga, dengan sesama agama. Sebenarnya bukan terbaru, memang betul tadi tahun 2022 ada. Tahun 2018 juga ada surat edaran. Tapi kan selalu jadi polemik kan? Ya, karena begini. Pertama kali itu ada instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 78, tanggal 17 Juli, itu berbeda sekali dengan sekarang. Kalau dulu itu diterangkan di situ, khususnya di provinsi, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota, itu banyak orang-orang berbeda agama, latarnya mungkin ada ekspatriat, ditulis di situ lengkap. Jadi seperti dibedakan antara ini untuk siapa dan di pembatasannya ada, khususnya untuk orang-orang yang hidup di perkotaan. Dulu ada yang tahun 78. Tapi setelah ke sini, kalimat-kalimat naskah akademik itu hilang. Jadi menjadi sangat pragmatis sekali, diatur berapa menitnya, terus kapan keluar, kapan masuk. Nah, Anda kalau baca Twitter jawab TV One hari ini yang memberitakan tentang tema kita hari ini, itu hampir 99% itu hujatan. Perdebatan ini sudah perdebatan tahun lalu dan kita melihat memang edaran ini tidak efektif, gitu ya. Tidak efektifnya dari mana? Saya ini tinggal di kampung, di pesantren. Itu saut-sautan umpamanya berkenaan dengan sebelum subuh hanya 10 menit, orang dari setengah jam sudah ada. Begitu juga pada saat Ramadan, orang tidak boleh mengeraskan suara sampai di luar lah, pengeras suara luar pada saat tarawih, hanya boleh ada. Itu ada. Tapi karena surat edaran ini kan kayak dakwah ya, yang diserukan oleh sebagian orang, tolong dong untuk tidak mengganggu yang lain atas nama toleransi. Meskipun tadi Pak Nara mengatakan toleransi itu apa yang maksud toleransi, apakah dengan cara kita menghilangkan syiar baru toleransi atau seperti apa? Itu makna toleransinya itu juga tidak sepenuhnya bisa dipahami di dalam edaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini
Dan saya Bustaminarda mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa serta ibadah-ibadah lainnya dengan tanpa ada halangan dan rintangan serta hambatan sedikit pun di dalam kita beribadah selama kita berada di bulan yang penuh maghfirah ini, yang datangnya hanya sekali dalam 1 tahun. Sahabat BN, edaran Menteri Agama ini memang mengejutkan kita. Walaupun sebenarnya edaran ini telah berulang-ulang dilakukan atau diedarkan oleh Menteri Agama sejak tahun-tahun sebelum ini. Seperti dikatakan oleh narasumber tadi, toleransi umat beragama itu sesungguhnya memang tanpa kita mengatakan Islam yang paling toleran, tetapi faktanya memang di negara yang mayoritas penduduknya Islam ini, Islam tampak begitu toleran terhadap saudara-saudaranya yang beragama lain di dalam pelaksanaan ibadahnya. Sebab seperti dikatakan oleh Pak Nara tadi, harusnya memang edaran ini kalau toleransinya untuk seluruh umat dan seluruh agama apapun sama-sama toleransi, harusnya memang ada tempat-tempat, ada daerah-daerah mungkin yang harus penggunaan pengeras suaranya begini, tetapi di daerah tertentu begini. Harusnya begitu. Sebab di kampung yang kampungnya misalnya kampung santri, di kampung yang misalnya agamanya di sana murni 100% Islam, bagaimana kita akan mengatakan di sana pengeras suaranya harus pengeras suara dalam saja, nanti terganggu orang lain. Orang lain yang mana yang terganggu? Di sana semuanya hanya Islam saja agamanya. Suatu contoh, saya waktu kecil tinggal di kampung. Kampung saya kebetulan di Sumatera Barat, di Ranah Minang, di daerah yang adatnya bersendikan syarat-syarat bersandikan kitabullah. Di sana sudah kebiasaan sejak lama, sejak saya tahu bahwa di bulan Ramadan ini semenjak habis asar itu pengeras suara itu sudah keras menyiarkan pengajian Al-Quran, disambung nanti dengan dakwah, disambung nanti dengan azan maghrib, disambung nanti dengan pengajian menjelang masuk waktu Isya atau sholat tarawih. Sehabis sholat tarawih disambung dengan tadarus yang membaca Al-Qurannya berlingkar di masjid itu. Itu bisa sampai jam 2 dini hari. Mic-nya hidup terus, pengeras suaranya keluar terus. Jam 2 nanti itu siap-siap pengurus masjid atau remaja masjidnya mengumumkan persiapan untuk makan sahur. Habis makan sahur nanti ada lagi pengeras suaranya menyiarkan pengajian pembacaan Al-Quran. Habis itu azan, habis itu sholat subuh, habis sholat subuh ada lagi pembaca Al-Quran. Berhentinya kira-kira hanya selesai sholat duha.
begitu menjelang datang waktu sholat zuhur, 1 jam, setengah jam, tidak setengah jam, paling lambat 1 jam menjelang sholat zuhur, itu pengeras suaranya terdengar lagi. Pembacaan Al-Quran sampai sholat zuhur. Habis sholat zuhur ngaji lagi. Artinya di sana itu tidak ada satu orang pun penduduknya yang tidak beragama Islam atau yang beragama non-Muslim. Dan saya tahu benar di sana bahwa masyarakatnya selama bulan Ramadan itu, khususnya malam hari, hampir-hampir tak ada mata terpejam, tidak ada tidur untuk beribadah. Mungkin demikian juga di tempat-tempat lain. Tetapi ini tentu tidak bisa dilakukan di tempat-tempat yang muslimnya minoritas sedikit. Contoh di Bali, tentu tidak mungkin. Tetapi ada keedaran Menteri Agama bahwa kalau ada di Bali itu hari raya Nyepi, apa namanya itu, yang orangnya tidak boleh keluar, pesawat tidak boleh jalan. Adakah di sana Menteri Agama membuat edaran bahwa itu berlakunya hanya untuk agama Hindu Bali, tidak berlaku untuk tamu yang datang ke sana yang beragama lain? Adakah edaran Menteri Agama di sana? Kalau ada, itu memang toleransi. Maka pesawat boleh terbang khusus membawa orang yang beragama lain atau orang yang bukan orang Bali. Tidak ada kan, seluruh pesawat tidak boleh terbang waktu itu. Atau seperti kata Pak Nara tadi, di Candi Borobudur atau Prambanan contohnya. Toleransinya itu hendaknya dilakukan oleh Menteri Agama. Memang toleransi untuk semua agama, saling bertoleransi agar tidak ada timbul kecemburuan. Ini Menteri Agama apa ini? Menteri Agama tertentu ini atau Menteri Agama untuk seluruh agama? Jangan, itu pertanyaan dari publik hendaknya. Kalau pukul rata seperti ini di tempat yang mayoritas Islam tetap begitu, di tempat yang tidak ada satu orang pun di sana non-Muslim tetap juga begitu, di tempat yang Muslim semua tetap juga begitu, di tempat yang non-Muslim semua tetap juga begitu. Tidak bisa begitu. Jadi hendaknya suatu aturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah, apakah dalam bentuk instruksi, dalam bentuk perintah, dalam bentuk edaran, aturan yang mungkin akan bisa berjalan. Kalau aturan yang dibuat, ketentuan yang diadakan, yang tidak mungkin akan dilaksanakan oleh rakyat, agaknya itu akan merendahkan kewibawaan dari aturan itu sendiri. Sahabat BN, kita tentu tidak ingin ada kesan Menteri Agama ingin menekan suatu agama dan ingin membiarkan agama lain leluasa. Kalau seandainya suatu agama ada sedikit, saya keliru dibilang dia intoleran, tapi ada agama lain dibiarkan saja kalau dia intoleran. Jangan begitu. Sebab itu akan menimbulkan kecemburuan. Kalau antar umat beragama telah muncul kecemburuan di antara mereka oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah, nanti tidak enak jadinya. Karena itu kita berharap sekali lagi pemerintah di dalam melihat toleransi umat beragama ini benar-benar hendaknya melihatnya secara adil. Adil dalam artian sesuai dengan porsinya. Bukan adil dalam artian sama rata, sama rasa. Jadi dalam hal ini kita melihat kalau seluruh Indonesia ini yang ada masjid dan musholanya harus menerapkan aturan begini, itu
satu hal yang akan menimbulkan persoalan jadinya. Kita tentu tidak menginginkan nanti Kementerian Agama ini kurang kerjaan atau Kementerian Agama ini dinilai oleh publik memang menekan Islam untuk tidak bisa leluasa dalam beribadah. Dalam bulan Ramadan ini tidak ingin kita begitu, dan kita tidak yakin Kementerian Agama berniat begitu. Dan kita yakin niat Kementerian Agama adalah baik untuk umat, baik untuk seluruh bangsa Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.